Baik, saya akan menjelaskan mengapa kami memilih baju adat Riau. Saya sendiri ini berasal dari Riau dan saya ingin memperkenalkan baju adat yang menurut saya cukup unik dan berbeda dengan daerah lainnya. Tetapi banyak orang yang tidak tahu Riau itu terletak di mana dan seringkali orang mengatakan bahwa Riau itu terletak di Pulau Kalimantan. Jadi sebenarnya Riau itu terletak di daerah Pulau Sumatera yang sering disebut memiliki nilai-nilai Melayu luhur yang berlandaskan Islam. Jadi salah satu kebudayaan yang merepresentasikan nilai-nilai tersebut dengan kuat adalah pakaian adat Riau. Saya akan menjelaskan proses pembuatan pakaian tradisional Melayu di Riau. Jadi yang pertama itu adalah bahan. Bahan yang sering dipakai itu adalah kain songket untuk laki-laki dan perempuan. Kegunaan kain ini digunakan pada saat untuk menghadiri acara adat ataupun acara keagamaan. Yang kedua adalah kain satin untuk pakaian laki-laki dan perempuan. Kegunaannya ini sama dengan kain songket. Yang ketiga adalah kain sutra. Ini juga dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Biasanya kain ini digunakan untuk para penari. Yang keempat adalah kain poplin. Dipakai juga oleh laki-laki dan perempuan, maupun anak-anak dan dewasa, untuk pakaian sehari-hari dan pakaian upacara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan baju adat Riau. Yang pertama itu adalah menentukan jenis upacara, karena setiap kegiatan itu menggunakan pakaian yang tidak sama. Mengetahui jenis upacara atau kegiatan yang akan dilakukan berguna untuk menentukan jenis pakaian yang akan dibutuhkan. Yang kedua, setelah mengetahui jenis pakaian apa yang akan dibuat, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis bahan yang akan digunakan dalam pakaian tersebut. Selanjutnya, menentukan warna pakaian sesuai dengan kebutuhan. Setiap warna yang digunakan itu untuk pakaian tradisional mengandung makna dan simbol yang berbeda-beda. Warna merah misalnya melambangkan persaudaraan yang dikenal dengan tali darah atau persaudaraan. Warna hitam melambangkan keperkasaan dan keberanian. Warna hijau itu melambangkan kesuburan dan tunas baru. Warna putih bermakna kesucian atau hati yang seputih kapas. Warna kuning menjadi lambang kekuasaan kerajaan atau kaum bangsawan. Setelah itu, menentukan model pakaian yang akan dibuat. Misalnya, pakaian yang ingin dibuat adalah baju kurung. Model baju kurung ini berbeda-beda, ada model baju yang leher tulang belut, baju kurung leher cekak musang, dan sebagainya. Selanjutnya, memotong bahan kain itu dan menjahitnya. Setelah menentukan aksesoris pelengkap lainnya, semisal tanja, kain sarung atau kain samping, dan lain sebagainya. Langkah terakhir adalah menentukan perhiasan yang cocok dengan pakaian yang akan dibuat. Perhiasan ini juga mesti sesuai dengan jenis kegiatan atau upacara yang akan diikuti. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana apa saja yang harus dipakai dan tata cara pemakaian baju adat Riau atau Melayu. Baju adat Riau atau Melayu ada pakaian resmi dan setengah resmi. Pakaian setengah resmi pada laki-laki adalah baju kurung cekak musang, harus dilengkapi dengan kopiah, kain samping atau capal. Kain samping ini dipakai tergantung kemampuannya. Pakaian setengah resmi ini dipakai ketika adanya acara pernikahan atau acara keluarga. Tapi kalau pakaian resmi ini dipakai ketika adanya undangan dari pemerintah dan lain-lain. Cara berpakaian baju adat Riau ini untuk kaum laki-laki yaitu leher berkeras setinggi 2 cm, dalamnya dilapisi kain keras supaya keras cekak musangnya itu kelihatan lebih rapi. Di bagian depan keras kurang lebih 22 cm dari leher ke dada. Nah, pemakaian ini dilapisi dengan kopiah. Untuk menghadiri upacara resmi seperti menghadiri jemputan dari pemerintah, harusnya kita berpakaian Melayu, lengkap berbaju Melayu dengan tidak memakai kasut atau capal, dan harusnya memakai sepatu kulit. Bahan baju Melayu itu sebaiknya dari bahan kain sutra atau bahan-bahan yang bagus seperti satin atau bahan lainnya yang berkualitas. Sistem memakai kain samping ini yaitu diikat di pinggang yang disebut ikat kain dagang dalam. Tetapi kalau ikatnya di bajunya terletak di luar itu disebut ikat kain dagang luar. Bentuk pakaian resmi
Dan setengah resmi bagi perempuan adalah baju kurung, teluk belangga, dan baju kebaya labu. Nah, persyaratan baju Melayu ini, kaum perempuan ini, karena dia disebut baju kurung, maka jelas baju ini tertutup dan mengurung di bagian aurat agar tidak kelihatan dan tidak terlalu sempit dan tidak pun terlalu tipis. Ukuran baju resmi dan setengah resmi bagi remaja, panjang baju 3 cm, jari di atas lutut, sedangkan orang tua 3 jari di bawah lutut. Untuk hiasan di kepala harus memakai sanggul yang disebut sanggul lintang atau sanggul lipat pandan. Setelah rambut disanggul, kepala ditutup dengan kain tudung yang seharusnya tidak kelihatan rambut. Kain tudung pakaian resmi dan setengah resmi ini adalah kain selendang panjang, dan sekarang ini kaum wanita kebanyakan memakai yang salah satu contohnya itu jilbab. Alasan kita memilih alat musik sampai ini adalah karena kita merasa alat musiknya itu sangat unik, tidak seperti alat musik lainnya. Seperti cara metode pembuatannya, cara memainkannya. Nah, permainan alat musik ini tuh alunannya tuh membuat seperti berada di pedesaan dengan suasana keakraban. Sejarah yang berasal dari turun-temurun, dan masih banyak hal lainnya yang sangat unik. Alat musik petik sampai ini tuh dibuat dari bahan kayu pilihan yang dinilai mempunyai kualitas baik. Sehingga bahan pembuatan sampai itu menggunakan jenis kayu sebangsa, kayu meranti, kayu marang, kayu adau, kayu tabalok, dan sejenisnya. Semakin keras dan banyak urat daging kayu, maka suara yang dihasilkan sampai akan semakin baik pula. Untuk dawai atau senar sampai itu pada awalnya masih menggunakan tali yang berasal dari serat pohon enau atau aren. Tetapi sekarang tuh sudah diganti dengan menggunakan bahan kawat tipis sehingga bunyinya tuh bisa jadi lebih nyaring. Nah, tahap pembuatan sampai ini adalah pertama, batang pohon dirakitkan dengan menggunakan kapak, lalu dijemur sampai kering. Setelah kayu benar-benar kering, balok kayu tersebut dilubangi secara memanjang, tetapi tidak sampai tembus ke permukaan. Jika proses melubangi kayu sudah selesai, lalu diukir lagi sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian dibuat bahu atau ganggang sampai kira-kira sebesar kepalan tangan di bagian ujungnya, dilubang sebagai tempat pemutarannya sesuai dengan jumlah senar. Setiap lubang putaran tersebut ditusuk dengan ujung pisau untuk membuat tempat memasukkan senar agar dapat dililitkan pada putarannya. Sampai sini tahap pembuatan sampai itu sebenarnya sudah selesai. Tapi biasanya itu dilanjutkan dengan menambahkan ukiran dengan ornamen khas Dayak, yakni dengan corak burung enggang dan taring-taring hewan buruan yang merupakan lambang keagungan dan kebesaran orang-orang Dayak. Tahap selanjutnya itulah memasang senar, di mana sebagai alat untuk menyelaraskan nada menggunakan belahan rotan yang dipotong-potong. Belahan rotan ini tuh direkatkan dengan kelulut sesuai nada yang diinginkan. Bentuk sampai pada umumnya itu menyerupai perahu dan mempunyai bagian-bagian tertentu. Pada hari ini saya akan menjelaskan alat musik sampai. Alat musik sampai adalah alat musik yang berasal dari Kalimantan. Alat musik sampai sama persisnya dengan alat musik yang bernama gitar. Tetapi membedakan adalah alat musik gitar, cara memainkannya dengan cara memetiknya dengan satu tangan. Tapi kalau alat musik sampai, dia harus menggunakan kedua belah tangannya untuk menyelaraskan nadanya. Cara memainkan alat musik sampai. Alat musik sampai awalnya harus diselaraskan nadanya dengan pemusik yang akan memetiknya. Karena alat musik sampai mempunyai fungsi untuk menyatakan perasaan seseorang. Kemudian untuk menyelaraskan nada-nadanya, kalian juga harus memindahkan don. Dengan cara ini, sampai dapat dimainkan sesuai dengan nada yang diinginkan dan lagu yang diinginkan. Jika ingin mengganti sebuah lagu, kita juga harus menggantikan don sampai, sehingga dapat selaras dengan lagu yang diinginkan. Kemudian, alat musik sampai ini bukan hanya dimainkan pada acara adat saja, tetapi dapat dimainkan pada siang hari dan malam hari. Alat musik sampai dimainkan pada siang hari memiliki arti hati yang senang dan sukacita. Pada malam hari, alat musik sampai dimainkan untuk menggambarkan perasaan yang syahdu. Karena menggambarkan perasaan yang syahdu membuat nada yang keluar itu dengan pelan, jadi banyak pendengar yang dapat terhanyut dalam nada-nada yang keluar dari alat musik sampai.